Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku berikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruhnya seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam kehidupan ini dikatakan seringkali juga bahwa orang yang berbuat baik dan benar biasanya akan disenangi banyak orang. Tetapi menjadi ironi bahwa ketika seseorang membela kebenaran dan menyatakannya dengan jujur dan berani, tidak semua orang menyukainya. Bahkan ada orang tersebut akan dimusuhi, dijauhi, bila perlu dihilangkan atau dilenyapkan. Hari ini kita bersama-sama memperingati Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seperti dikisahkan dalam Injil hari ini juga adalah saksi kebenaran yang telah menjadi korban Herodes, si penguasa yang otoriter dan sangat kejam. Nasibnya malang walaupun dia hidup secara benar di hadapan Tuhan. Dia orang yang dalam hidupnya mewartakan dan menyuarakan suara kenabiannya dengan jujur dan berani, tetapi harus menerima nasib yang tragis dari penguasa. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam kisah tentang Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang sangat berani dalam bersaksi tentang kebenaran, Yohanes tidak takut untuk menegur tentang kebiasaan Raja Herodes karena perbuatan yang salah, yaitu menikahi Herodias, istri saudaranya sendiri. Meski mengetahui resiko yang besar, Yohanes tetap berpegang teguh pada kebenaran dan tidak takut untuk berbicara tentang apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui kisah Injil hari ini kita bisa mengambil beberapa poin penting yang perlu kita pelajari bersama.
Yang pertama adalah keberanian untuk bersaksi tentang kebenaran. Yohanes adalah contoh nyata seorang yang berani menyuarakan kebenaran, meskipun itu beresiko bagi dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menghadapi situasi di mana kita melihat sesuatu yang salah atau tidak adil. Seperti Yohanes, kita diajak untuk tidak takut bersuara dan berdiri teguh pada nilai-nilai kebenaran yang kita yakini. Meskipun itu mungkin tidak populer atau beresiko bagi hidup kita. Poin yang kedua adalah konsistensi dalam kehidupan. Yohanes adalah seorang yang konsisten dalam hidupnya. Ia hidup sederhana di padang gurun dan seluruh hidupnya adalah kesaksian tentang pertobatan dan kedatangan Mesias. Kesederhanaannya menunjukkan bahwa hidup kita seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan nyata sehari-hari. Untuk poin yang ketiga adalah menghadapi tantangan dengan iman. Saudaraku seiman dalam Kristus, meskipun dihadapkan pada kematian, Yohanes tetap teguh dan tidak mundur dari keyakinannya. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, bahkan ketika kita menghadapi tantangan atau penderitaan. Terkadang berdiri teguh dalam iman bisa berarti menghadapi kesulitan atau penderitaan. Namun kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, memberi kita kekuatan untuk bertahan. Sebagai refleksi untuk kita bersama adalah, mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita sudah cukup berani untuk bersaksi tentang kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita hidup sesuai dengan apa yang kita percayai, atau kita seringkali kompromi dengan kenyamanan atau penerimaan sosial? Dan yang paling penting, apakah kita memiliki iman yang cukup kuat untuk bertahan dalam menghadapi tantangan? Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, jadikanlah hati kami selalu siap sedia menjawab undangan-Mu dan senantiasa mementaskan diri kami di hadapan-Mu dengan segala sifat sikap yang pantas sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.